rumahnya si cowoknya itu kan minta pertanggung jawaban itu kan, nggak taunya itu disuntik itu obat tidur. Terus si ceweknya mau bangun mau sadar gitu kan, disuntik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bagaimana kabarnya? Hari ini saya akan mengangkat sebuah cerita misteri yang terjadi beberapa tahun yang lalu di luar Jawa, ya tepatnya di Sumatera. Dan kisah ini betul-betul cerita nyata yang telah dialami oleh seorang narasumber saya, yaitu Bapak Poni. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama ya pemirsa. Selamat malam Pak. Malam. Nah, kali ini cerita apa yang akan diangkat selanjutnya ya Pak? Cerita kuntilanak itu. Oh, ini mengenai tentang kuntilanak ya. Lalu perjalanan prosesnya bagaimana sehingga Bapak ini bisa bertemu dengan kuntilanak tersebut Pak? Ini ya, waktu dulu saya kan kerja di Pekanbaru Riau ya. Pekanbaru Riau di proyek itu. Oh, proyek ya. Kan waktu di proyek itu kan saya bersama 5 sama saya gitu kan. Ini proses apa waktu itu kerja beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu mungkin ada ya Pak ya? Wah, lebih itu. Oh, iya. Kira-kira ya 15 tahun itu. 15 tahun yang lalu gitu. Oh. Itu kan di proyek itu kan saya sama teman-temannya, teman saya kan 4 ya, 5 sama saya gitu. Itu kan waktu itu kan lembur. Lembur sampai jam 10 malam gitu kan. Nah, di proyek ini sebenarnya sedang bangun apa Pak? Apa sekolah atau perumahan? Pasar itu. Oh, bangun pasar. Pasar ya. Nah, itu kan waktu lembur jam 10 itu istirahat, terus saya pulang ke tempat kakak saya duluan. Pada saat jam 10 malam ini ya? Ya, sama teman-teman saya itu pulang ke tempat kakak saya. Nah, terus waktu dari proyek sampai ke tempat kakak saya itu kan jalannya kan agak lumayan jauh itu kan. Jalan kaki waktu itu berarti ya Pak? Enggak, itu pakai motor kan. Oh, pakai motor. Pakai motor gitu. Terus pada jalan itu kan itu nggak tahu kan di sebelah jalan yang pinggir jalan itu ada makam gitu kan, pemakaman. Tapi saya nggak tahu itu wilayah desa apa, daerah apa kan nggak tahu saya ya. Nah itu waktu itu kan saya boncengan sama teman saya gitu kan, yang teman 3 itu saya kan pakai motor 3 kan, yang 1 kan sendiri gitu. Itu kan pas lewat itu tiba-tiba kayak ada angin itu kan, ada angin. Dari depan apa dari belakang Bapak ini ya? Anginnya itu iya. Dari sebelah samping itu. Itu kan anginnya kan berhembus gitu. Wah, itu yang teman saya yang 3 itu nggak lihat. Tapi saya yang sama teman saya yang itu kan lihat itu kayak ada bayangan putih-putih itu kan. Wah, dia terbang itu sambil tertawa itu nih, kayak itu kan. Terus saya kan teman saya yang mengujukan langsung tancap gas gitu kan, langsung kebut lah. Akhirnya ini kan cuman saya gitu kan yang lihat ya.
ternyata yang lain juga di belakang sama ya. Sama gitu. Nah terus sampai ke tempat kakak saya itu kan, Setelah kembali ke rumah kakak ini, setelah sampai ke rumah kakak saya itu kan, saya cerita gitu, kok di sebelah sana itu kok di ada makam gitu kan, makam itu. Teman saya itu cerita sama kakak saya juga cerita juga. lalu tanggapan kakaknya bagaimana? Ini ya, saya kakak saya kan melihat saya sama teman-teman itu heran gitu, kenapa kalau pakai hutan gitu kan. Terus teman-teman saya sama saya itu kan cerita, wah dilihatin kuntilanak gitu kan, gimana jadi di jalan sana ya ada makamnya gitu kan. Setelah saya bilang begitu sama teman-teman saya, itu kakak saya itu cerita memang itu waktu itu di makam itu memang sering terjadi ada penampakan hantu kuntilanak gitu katanya. Nah itu kan, terus kakak saya kan cerita itu dulunya katanya itu ya, maksudnya kejadian tahun-tahun yang sekali itu ya, itu kejadiannya itu kakak saya yang cerita itu dulu itu ada sepasang kekasih gitu kan. Nah kekasih, itu yang cowoknya itu dokter katanya, seorang dokter, yang ceweknya itu ya orang biasa gitulah. Nah, itu kan ceweknya itu hamil itu katanya. Ceritanya ini pasangan kekasih ini melakukan hubungan terlarang lah ya gitu. Nah, si ceweknya hamil kan otomatis yang minta tanggung jawab sama si cowoknya. Tapi si cowoknya itu nggak mau, itu katanya kan nggak mau bertanggung jawab gitu kan. Terus si cowoknya itu kan dokter gitu ya. Nah, si ceweknya itu suruh tidur gitu di rumahnya si cowoknya itu kan minta bertanggung jawab itu kan. Nggak taunya itu disuntik itu obat tidur. Terus si ceweknya mau bangun, mau sadar gitu kan, disuntik lagi, kan tidur lagi. Jadi kejadian ini berulang berapa kali Pak, sehingga perempuan kekasih yang ini sampai katanya tidak sadarkan diri bagaimana? Pokoknya itu berminggu-minggu itu. 1 bulan lebih lah. Itu kan takutnya kan si cowoknya itu ya sudah niatnya mau membunuh gitu. Kan secara itu disuntik tidur itu. Nah terus si keluarga ceweknya itu kan bertanya-tanya, penasaran gitu. Gitu kan nyari gitu loh, keluarga ceweknya kan nyari anaknya gitu kan. Tidak pulang ke rumah. Kalau tidak pulang gimana gitu. Lantas lalu menghubungi cowoknya ini ya Pak ya? Iya. Nah terus menghubungi cowoknya kan bilang di sini gitu, anaknya di sini. Nah terus si orang tua cewek itu ke sana ke tempat itu cowok si anaknya itu kan, lalu melihat anaknya ternyata ya tidur, kata dia itu sakit gitu. Kan udah lama tuh, udah berapa kali disuntik tidur, mau bangun suntik tidur lagi, udah nggak mau bangun lagi suntik tidur lagi terus gitu, pokoknya terus disuntik terus kalau mau sadar gitu kan, pokoknya disuntik terus tidur gitu. Wah itu si orang tuanya itu ke situ, dikirain anaknya itu udah meninggal itu, kata dia sakit gitu kan, saya tidak obati tapi kok enggak saya mau hubungin bapak sama ibu tapi kok enggak tahu masih
sempet gitu katanya kan gitu kan, nggak sempet gitu kan, cuman alasan gitu katanya kan, alasan si cowok itu. Nah, orang tuanya lantas kan menangis gitu. Nah, dikirain si cewek itu sudah meninggal, anaknya kan sudah meninggal, langsung dibawa pulang. Padahal cewek ini sebenarnya masih sadar ya. Iya masih sadar, masih hidup. Cuma karena dia disuruh tidur aja jadi seakan-akan sudah meninggal. Iya. Gitu. Kan udah sampai rumah gitu kan, sampai rumah. Wah itu orang-orang kan baru itu pada melayat itu. Bisa sampai di rumah itu kan dikira udah meninggal itu. Nah terus pas itu dimandiin itu ya seperti layaknya orang sudah meninggal. Padahal sebenarnya masih hidup ya. Iya sebenarnya masih hidup itu. Udah di kain kafanin dia gitu. Nah, setelah itu dikubur itu, padahal masih hidup itu. Jadi dikubur hidup-hidup lah. Nah, iya kan dikira udah mati gitu. Nah pada saat perempuan ini dimakamkan kan ada acara keluarga yang banyak keluarga yang melayat ya Pak. Iya. Apakah cowoknya juga itu hadir di tempat itu atau bagaimana? Hadir ikut di situ. Ya, padahal secara nggak sengaja memang orang tuanya ini nggak tahu ya kalau dokter cowoknya ini sebagai pelaku utama. Nah itu kan buat nutup-nutupin gitu kan. Jadi seakan-akan dia nggak bersalah gitu. Nah tapi kan itu langsung dikubur. Beberapa bulan gitu kan si orang tua itu sering mimpi didatangin anaknya gitu. Oh mimpi. Mungkin mimpinya ini mau menyampaikan pesan. Nah gitu sering didatangin anaknya, katanya minta tolong gitu, saya itu belum meninggal kok udah dikubur gitu. Nah, kan sering hampir tiap malam itu sering didatangin di mimpinya itu kan. Nah, terus cerita sama keluarga kan curiga gitu, curiga sama itu si cowoknya itu. Langsung dicarilah bagaimana itu Pak? Nah, itu dibongkar. Kuburan dibongkar. Terus kayak sekarang itu di luar itu di otopsi ya. Otopsi itu. Setelah itu memang terjadi kayak pembunuhan gitu. Terus diusut memang si cowoknya itu yang sebagai pelakunya membunuh itu. Jadi memang pada saat waktu itu sempat menggemparkan di daerah itu ya Pak ya. Lalu apakah setelah kejadian itu dokter si pelaku ini langsung ditangkap polisi atau bagaimana ceritanya? Langsung ditangkap polisi. Wah kalau itu barunya saya meninggal itu kira-kira 7 hari sampai 40 hari gitu kan. Wah sering muncul kuntilanak itu sambil gendong anak itu. Oh iya di jalan-jalan saat. Iya karena memang tadi dari awal dia sedang hamil. Sedang hamil kan. Minta pertanggungjawaban itu si cowoknya itu. Jadi karena dia penasaran lah pemirsa ya, karena dia memang seutuhnya belum meninggal, jadi perempuan ini berubah wujud menjadi kuntilanak ya. Serem juga sih memang ya kalau umpamanya kita yang mengalami begitu ya pemirsa ya. Nah orang-orang sekitar situ waktu itu kan itu rata-rata nggak berani lewat kalau udah malam itu, nggak berani lewat. Tapi sebelumnya Pak, nama daerah dan tempat ini mungkin ya sudah dirahasiakan tentunya pemirsa ya, karena kita menjaga tempat inilah gitu. Sebenarnya ini sangat terkenal sekali cerita di masyarakat di Riau sana, Pekanbaru tentunya gitu. Nama tempatnya ini juga mungkin pemirsa tahulah yang berada di Pekanbaru ya, tempatnya daerah mana itu pasti kalian tahulah gitu. Nah selanjutnya bagaimana itu Pak perjalanannya setelah mengetahui anaknya ini ternyata belum meninggal, lalu si dokter ini kan dihukum gitu ya Pak. Jadi tuntutan keluarga ini terhadap dokter ini apakah
jadi penjara, apakah dihukum seumur itu, apa bagaimana selanjutnya Pak? Ya pokoknya pihak keluarga itu katanya ya menuntut yang setimpal gitu. Anaknya di apa kayak dibunuh, otomatis kan utang nyawa gitu, tuntutannya gitu. Oh iya iya. Berarti itu apa yang Bapak lihat semenjak pulang dari pekerjaan itu, pas ketemu di jalan, setelah sampai di rumah kakak ini, nah kakak ini ternyata menceritakan hal kejadian yang sebenarnya itu ya Pak. Iya. Oh. Nah, Semacam itu. baik pemirsa, itulah tadi yang kisah nyata yang dialami narasumber Bapak Pemimpin yang katanya beberapa tahun lalu setelah bekerja dari proyek itu pulang lembur malam. Nah mereka ini berempat ini dihantui namanya kuntilanak itu. Nah ternyata kuntilanak ini memang sudah berdasarkan kisah yang lalu sering yang lewat di daerah situ karena mencari anaknya yang hilang gitu. Baik pemirsa, sekian dulu cerita misteri kali ini. Besok kita akan lanjutkan kembali pada saat yang sama bersama narasumber kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pemimpin atas waktunya.